Baiklah teman-teman. Nah, ini pada proses percobaan ya. Di sini kita putus-putus untuk mempercepat saja. Nah, pada sesi ucapan pertama di sini kita mencoba untuk mencari pekerjaan ya, dan tentu tidak langsung kita terima. Dan ini kita diuji. Kita pilih langsung truk warna putih yang ada itu. Oke, kita ikuti arah pada peta. Perhatikan di peta sisi sebelah kirinya. Kita akan menuju pusat atau tempat kumpul kita di mana kita akan bekerja ya. Nanti di sana akan dikomando kemana, siapa bosnya dan lain sebagainya. Oke, kita sudah sampai di sini. Home base ya, istilah di gamenya. Kita parkir terlebih dahulu mobilnya. Iya, kita harus coba untuk benar-benar bisa memarkir dengan baik. Karena simulasi ini tidak jauh berbeda dengan menggunakan mobil gitu ya, mobil nyata. Nah, kalau sudah sampai sini, langkah selanjutnya adalah kita hadapi orang yang ada di depan sana itu. Kita bertanya beberapa hal ya. Apakah ada pekerjaan buat saya, di mana dan sebagainya. Oke, kita tekan tombol F. Pada dialog ini ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Nah, pada sesi lanjutannya kita diminta mengerjakan sesuatu sesuai dengan instruksi yang ada. Yang pertama adalah membawa Eksa ke tempat kerja. Kita bawa mobil ini terlebih dahulu. Oke, kita atretkan untuk digabungkan pada mobil gandeng di belakangnya. Oke, terus perlahan-perlahan sampai ada tanda C semacam itu, kita tekan saja tombol C. Oke, kemudian di sini ada perintah shift. Tekan tombol shift dan Q untuk menaikkan roda kecil pada mobil sambungnya ya. Nah, itu dia. Coba kita perhatikan ketika kita tekan tombol shift dan Q ya. Nah, maka dia bisa naik semacam itu. Kalau sudah begitu bisa langsung kita bawa ke tempat kerja. Oke, kita nyupir lagi. Perhatikan arah pada peta untuk menuju tempat kerja ya. Nah, di situ kalau ada perintah belok kiri ya kita ikuti belok kiri dan sebagainya, seperti halnya GPS pada HP ataupun komputer ya, sebagai penunjuk arah. Oke, ini dia tempat kerjanya. Dan bisa kita lihat di sana ada yang berjejer warna ya, tanda-tanda lalu lintas. Nah, di sini kita harus memarkirkan mobil kita. Tentu ini sangat berpengaruh ya, apakah kita bisa diterima atau tidak kerja pada seseorang, yaitu tingkat disiplin gitu ya. Oke, setelah kita parkir, selanjutnya kita harus laporan dulu dong, karena kita ini kan pekerja baru. Entah itu set manajernya atau mandornya kita nggak tahu. Oke lah, kita menghadap saja, tekan tombol F. Oke, ternyata benar di sini ada job kerjaan. Setelah ada dialog kita pilih tombol OK dan bisa kita lihat ya. Setelah ini Eksa yang tadi kita bawa sudah turun dan kita naik Eksa terlebih dahulu. Oke, ada dialog lagi. Di sini kita dites gitu ya, apa kita bisa mengerjakan job atau tidak. Dan di sini tugasnya adalah menggali tanah sesuai dengan sketsa yang sudah ada. Di situ sudah ada patok-patok, kemudian ada tanda garis ya. Jadi itu adalah tanah yang harus kita gali. Oke, kita coba untuk menggalinya, dan di sini diperlukan kesabaran yang tinggi. Kalau salah kita menggaruk tanahnya ya tentu kacau kan. Oke lah, ini seolah-olah kita benar-benar sedang berada di dalam Eksa ya, atau sedang mengendalikan sebuah Eksa untuk menggali tanah. Dan di sini harus kita pertimbangkan beberapa hal. Jangkauan daripada Eksanya ya, tangan Eksanya untuk mencapai titik batasnya, kemudian kedalamannya. Dan itu bisa kita lihat ya, untuk kedalaman atau kekuatan daripada daya galinya itu pada sisi sebelah bawah ya, kanan ya, di sebelah bawah bisa kita lihat di situ. Nah, itu dia, angka-angkanya akan berubah. Baiklah. Nah, semacam itu. Kemudian kita gali. Kemudian kita pindahkan pada tempat yang longgar, karena ini masih demo ya, artinya masih latihan. Biasanya kalau di sesi yang lain, setelah kita lulus pada sesi ini, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan atau galian tanah ini sembarangan. Kita harus meletakkannya pada kontainer atau sebuah kotak dari besi yang khusus untuk menyimpan tanah. Oke, gali terus sesuai dengan garis yang ada.
Dan ini memang harus banyak latihan ya, kesabaran. Tapi dari pengalaman kalau kita sudah bisa biasa rapi ya pada sesi trial ini atau sesi latihan ini, pengujian ini, kita itu akan mudah ketika harus melakukan pekerjaan lain pada job yang lain ya, ketika harus menggali tanah menggunakan EXA ini. Dan yang jelas di sini harus sesuai dengan garis ya, tidak boleh lebih gitu ya, atau tidak boleh terlalu lebih dari garis. Oke. Dan cara atau tekniknya bisa dicoba oleh teman-teman ya, sesuai dengan kemahiran masing-masing. Artinya boleh dicoba dengan gaya entah itu menghadap seperti yang ini, atau gaya ke samping bannya dan sebagainya. Dan untuk ketepatan ukurnya ya harus disesuaikan juga gitu ya. Ini harus dilatih, terus dilatih. Baiklah, kalau udah selesai bisa dilihat yang di garis bawah merah di situ, itu tandanya udah hampir selesai. Nah, kalau udah seperti ini berarti pekerjaan kita sudah selesai. Walaupun terlihat kacau tadi ya, hasil galian tidak masalah. Oke, kita keluar saja dan langsung menghadap pada set manajernya atau mandor di situ. Kita bisa dibilang kerjaan kita baik ya, biasa, ini kan namanya game. Oke, kita tunggu. Dari sini setelah ini ya ada perintah lanjutan. Nah, oke, selesai. Perintah lanjutannya adalah kita harus memesan beberapa satu material gitu ya. Oke, kita bawa truk ini untuk memesan material terlebih dahulu ya. Kita lepas gandengannya, truk gandengnya di situ. Sebelum lepas kita turunkan roda kecil ini terlebih dahulu. Caranya tekan shift kemudian tombol E juga tahan ya sampai menyentuh tanah. Oke, jika sudah selesai kita pencet tombol C dan kita sekarang berangkat menuju toko material atau toko bangunan untuk memesan material yang tadi dipesan oleh set manager ya. Kalau nggak salah tadi itu pipa gitu ya. Oke, kita sudah sampai. Ada yang masih ketinggalan ya. Kita naik mobil lagi. Namanya kita sudah mau menaikkan material ke atas box ya. Jadi kita buka dulu boxnya. Mobil ini udah canggih. Oke, kita buka ya. Tadi bukaannya tekan tombol Y waktu kita dalam mobil ya. Mobil itu sedang keadaan aktif. Baiklah, pencet tombol Y. F ya. Kemudian di sini bisa kita lihat, oke, itu pesanannya. Oke. Dan sekarang kita coba untuk meminjam alat untuk mengangkat tadi barangnya ya. Oke, di situ ada rental ya. Oke, di situ kita pilih saja, kemudian kita pilih yes. Dan sekarang saatnya untuk mengangkat material yang sudah kita beli ke atas truk. Wah, ini asik sekali. Kita akan naik mobil kecil ini dan ini cukup sulit ya. Apalagi nyatanya kita tidak tahu karena ini simulasi. Oke, di sini butuh sekali kesabaran, ketelitian. Oke, kita rubah aja tampilannya agar lebih mudah ya. Pencet tombol V sampai menemukan tampilan semacam ini. Oke, kita arahkan tepat lurus di bawah bagian material pembungkusnya ya. Di situ ada kayu. Kalau di dunia nyata kita, oke, kita ukur. Dan kalau sudah benar-benar pas, oke, langsung saja maju dan kita masukkan penyungkitnya itu. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Oke, maju, kemudian naik. Kita naikkan ya materialnya. Oke, dan jangan lupa untuk meletakkan posisi materialnya aman sehingga ada tulisan semacam ini. Baiklah, sekarang saatnya untuk menaikkan material ini ke atas truk kita. Oke, pelan-pelan. Dari sini harus sabar, lagi-lagi harus sabar. Kemudian oke, kita ukur lurus tidaknya ya. Ini belajar sabar, belajar ketelitian gitu ya. Dan ini bisa berpengaruh loh di dunia nyata ketika kita bekerja. Oke, kita pastikan lagi supaya tidak ada kerusakan, supaya tidak ada barang yang cacat setelah kita beli. Rugi dong. Barang sudah kita beli, kesalahan kita sendiri ketika mengangkut, misalnya lalai atau tidak hati-hati, rusak, tentu kita bisa dipecat kalau di dunia nyata. Karena ini di game ya enak-enak aja. Oke, kita naik mobil dan jangan lupa untuk menutup gerobaknya ya, supaya barang kita aman tidak jatuh.
Dan sekarang kita tuju tempat kerja lagi. Ya, kita parkirkan di mana saja terserah teman-teman. Oke, di situ tempat yang aman tentunya. Kemudian kita buka tutup baknya. Dan sekarang yang harus kita lakukan adalah melaporkan kepada site manager atau entah mandornya atau siapa saja ya. Boleh dianggap siapa saja lah. Oke, ternyata kita punya tugas, yaitu untuk menurunkan bahan material yang tadi kita beli. Itu ada tanda Satlantas di situ ya, dan part ya, penanda. Itu adalah tempat untuk menyimpan atau meletakkan material yang sudah kita beli. Kita naik Exa. Oke. Ops. Ini kalau game ya. Kalau seandainya dunia nyata kita bisa dipecat. Trader namanya. Dan tentu nggak akan utuh semacam itu, hancur kan. Baiklah, kita harus benar-benar sabar di sini ya, apalagi di dunia nyata. Dan kita ingat kalau lagi kayak gini, teman kita yang memang profesinya sebagai operator Exa, luar biasa berarti ketelitiannya, kesabarannya. Kalau enggak hancur semua barang, hancur semua bahan galian dan sebagainya ya. Oke bro. Kita pastikan tepatnya, misalnya di sini udah tepat ya. Pokoknya di antara 4 tanda itu di tengah-tengahnya, boleh di pinggir, boleh mepet dan sebagainya. Oke, sudah itu kita lepas pengaitnya. Di sini ya. Oke lah. Boleh diparkir terlebih dahulu Exa-nya atau boleh langsung keluar karena kerjaan kita sudah selesai. Dan kita bisa langsung melaporkan pada site manager kalau di sini ya, atau mandornya di situ. Oke, kita coba untuk memarkirkan mendekat pada bos atau mandor di sana. Ini oke lah, anggap saja baik. Oke, kita sekarang melapor dan yang kita tahu, wow, kerjaan kita sudah selesai, sudah clear. Ya demikianlah. Berarti kita sudah lulus pada masa uji untuk menjadi bagian ya kontraktor atau menjadi seorang kontraktor untuk bisa bekerja atau mengerjakan job yang diberikan oleh orang lain. Nah sekarang kita pulang, kita pilih pada bagian deposit tripper ya. Maaf, kita pilih pada bagian ini dia. Oops, sorry. Tadi ternyata kita masih dapat ini ya, dapat job lagi, yaitu untuk ngangkat tadi yang saya bilang, yaitu sebuah kotak atau box. Nah itu dia warna biru yang dari besi. Itu fungsinya untuk menyimpan tanah yang tadi kita gali sebenarnya ya. Karena ini masih masa uji coba, kita langsung diminta untuk mengangkat kontainernya ini. Oke, kita gunakan mobil ini. Sorry ya tadi, kirain udah selesai. Harus hati-hati. Dan untuk mengetahui cara bagaimana sih untuk bisa menggunakan fungsi-fungsi pada mobil hijau ini, itu udah kita sediakan ya pada sesi video yang berbeda. Kalau sudah terangkat semacam ini, tinggal kita tuju tempat sesuai dengan yang direkomendasikan, dan jangan lupa ikuti arah peta. Oke, kita udah nyampe. Kita harus hati-hati, pelan-pelan. Oke, ini adalah gravel plant. Biasanya kalau di pekerjaan di Indonesia itu ada semacam pabrik ya, untuk pasir, koral, jadikan satu menjadi bahan cor-coran dan sebagainya. Oke, kita thread terlebih dahulu. Kita letakkan kontainer ini tepat di garis warna kuning di belakang mobil kita. Kita turunkan dan harus hati-hati dan pastikan aman. Ops, nah ini kurang aman. Kenapa? Karena terlalu pendek gitu ya untuk tracknya itu atau pendereknya itu. Seharusnya kita naikkan terlebih dahulu, kita panjangkan. Nah, kita turunkan. Kan sangat panjang. Oke. Dan sekarang waktunya untuk kembali menuju tempat awal kita tadi, mengambil barang-barang atau mobil. Karena apa? Kerjaan kita sudah selesai. Dan untuk menuju tempat sana dengan cepat tanpa harus mengendari mobil, nah kita pilih pada bagian menu di sebelah kiri atas. Kita pilih pada bagian peta ya. Oke.
Oh, sorry. Itu nanti di sesi yang lain ya, sudah kita jelaskan cara cepatnya. Jadi teman-teman di sesi video ini hanya kita arahkan bagaimana sih cara mengerjakan pekerjaan sesuai dengan job yang kita terima, sehingga kita diterima bekerja dan untuk mengerjakan setiap ada proyek pembangunan yang ada di game ini. Oke, thank you teman-teman. Maaf ya, keterangannya agak kacau, tadi salah sangka. Karena record ini kita lakukan istilahnya setelah ya. Oke, setelah game kita record terlebih dahulu. Oke, kita laporan bahwa sudah selesai dan kita berhasil menyelesaikan sebuah job, dan di sini kita sudah bisa bekerja untuk menerima tender-tender. Dan selamat mengikuti session yang lainnya. Thank you.